Bisa Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas ini sehingga membuat mati lemas. Dan di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi pers yang disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat yang dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu, polisi juga menjelaskan menemukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Ya, barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Dan barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Terkait dengan latar belakang. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP. Lalu barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi. Tim dokter forensik RSCM juga menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher Arya Daru. Ya, penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul.
Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Bisa sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemenlu. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Dan berikut informasi mengenai isi tas Arya Daru. Laptop kerja perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Beberapa potong pakaian baru juga ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Kemudian, dan inilah salah satu temuan yang paling sensitif, di mana polisi ini menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta. Pada Juni 2025, polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Ya, beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Pengendam berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan, memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor malam tersebut. Bisa sejumlah fakta juga telah diungkap ya. Nah ini dia Togi, dan berikut ini merupakan urutan waktu kematian Arya Daru, mulai dari sempat berbelanja di mal hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban. Ya, sementara itu pemirsa, keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Ya, keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru
juga bagi yang ditinggal. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, 2 orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan.